A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita Zoom kajian online lagi yang alhamdulillah hari ini pecah rekor yang masuk hari ini hampir 200 peserta. Ya, boleh tepuk tangan dulu Ibu dan Bapak. Karena alhamdulillah kelas kita kursinya udah bisa tambah gitu ya. Kursinya udah bisa sampai 500 orang karena kemarin banyak yang komplain 100 orang nggak bisa pada masuk. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa sampai 500 orang. Baik Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, tanpa panjang lebar lagi, kemarin kita sudah berbicara tentang tauhid dan syahadat, di mana kemarin kita sudah berbicara tentang esensi dari Allah sebagai laha, di mana kita juga sudah berbicara tentang konsep yang namanya Jibril, di mana kita sudah berbicara tentang konsep juga tentang syaitan, dan hari ini kita akan lanjut di pembicaraan syahadat dan tauhid kedua. Oleh karena itu kita sambut Kang Iip. Boleh tepuk tangan untuk Kang Iip. Oke, alhamdulillah. Mangga Kang Iip, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi bahasan tentang syahadat dan tauhid. Ya, bagi yang kemarin tidak hadir, jangan khawatir, akan saya ulangi sekilas, dan bagi yang kemarin ikut, ini untuk mengingatkan kembali materi yang kemarin kita bahas ya. Jadi hari kemarin itu kita bahas tentang pengertian syahadat. Jadi syahadat berasal dari kata syahada yang berarti menghadiri, menyaksikan dengan mata kepala, mengakui, mengetahui. Dan kata tersebut itu ada 76 turunan di dalam Al-Quran, dan kesemuanya ada 151 ayat dalam Al-Quran yang berkata dasar syahada. Kemudian kemarin kita bahas makna syahadat. Jadi ada dua makna syahadat ya. Jadi makna syahadat secara umum itu biasa diterjemahkan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka pertanyaannya adalah apakah kita sudah mengenal Allah dan apakah kita sudah mengenal yang namanya Muhammad atau Muhammad bin Abdillah. Maka konsekuensi dari ungkapan tadi, kita harus mengenal Allah. Nah, Allah secara bahasa kemarin dibahas berasal dari kata laha yang berarti asal, pangkal, atau sumber yang terjadinya realitas alam semesta. Jadi Allah juga bisa diterjemahkan sebagai realitas alam semesta. Dan sedangkan arti Allah secara esensi itu banyak di dalam Al-Quran disebutkan, itu lebih dari 2.700 ayat diulang-ulang dalam Al-Quran. Bahwa sebelum tercipta alam semesta tidak ada apa-apa, kecuali yang ada hanya Allah atau Sang Laha. Karena tidak ada apa-apa, maka Allah tidak seperti apa-apa. Karena apa yang ada setelah diciptakan tidak seperti Allah. Surah 42 ayat 11 kemarin. Dan dia sendiri memberi nama Allah di surat 20 ayat 14. Dan nama Allah itu juga ada nama lain yaitu Ar-Rahman. Kemudian proses terjadinya segala sesuatu di alam semesta itu berasal dari laha, kemudian muncul sesuatu yang memaksa yang bernama Jibril yang memiliki kekuatan. Jibril juga disebut sebagai Ruhul Amin, dan dia juga disebut sebagai Rasul Karim yang mempunyai kekuatan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang ditaati di alam para malaikat atau alam malakut atau molekuler. Dan ada 9.000 unsur malakut atau molekul di alam semesta. 5.000 punya tanda, 5.000 punya rumus, dan sisanya tidak ada rumusnya. Yang baru ditemukan oleh manusia itu baru 118 kemarin kalau nggak salah ya, atau 112 ya. 118. 118 ya, jadi Ya. masih banyak
unsur-unsur molekul yang belum ditemukan rumusnya oleh manusia. Nah, proses terjadinya alam semesta itu ya muncul dari sesuatu yang satu. Di surat 20 ayat 31 kemarin. Nah, proses terjadinya pecahan unsur dari unsur tunggal tadi disebut reaksi iblis. Surat 2 ayat 34. Nah, ketika unsur tersebut pecah, maka reaksi tersebut menjadi reaksi gelap. Nah, gelap itu dalam bahasa Qur'annya adalah jin. Sehingga iblis disebut sebagai dari golongan jin. Surat 18 ayat 50. Nah, untuk membentuk bangunan alam semesta yang disebut sebagai aras, maka reaksi tersebut tidak pernah berhenti atau meluas atau terus-menerus berkembang. Nah, disebut sebagai syaiton atau syatoya yang sifatnya menarik atau mengembang. Nah, sehingga dalam konteks ayatnya adalah iblis diberi tangguh sampai reaksi alam berakhir. Ya, yaitu sampai langit digulung seperti ciptaan semula. Kemudian bahwa Allah itu adalah meliputi segala sesuatu. Ada 13 ayat yang menyatakan hal itu. Kemudian Allah itu sebagai tempat bergantung, ya, surah Al-Ikhlas ayat 2. Dan berarti Allah meliputi segala-galanya, dia ada di mana-mana, kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Kemudian bahwa yang disebut sebagai arsy Allah itu ada di atas air. Artinya bahwa faktor yang membentuk seluruh aras atau bangunan adalah unsur air, hidrogen, dan oksigen. Allah lebih dekat dari tenggorokan, urat leher. Karena di dalam setiap unsur ada unsur yang hidrogen dan oksigennya tadi. Dan bahwa semuanya sujud kepada Allah. Semuanya bertasbih kepada Allah. Artinya bahwa tubuh fisik kita itu dibangun atau disusun dari molekul-molekul 8 ion. Jadi ion 8 ion. Nah, tubuh tersebut akan bersaksi terhadap apa yang diperbuat oleh diri, oleh jiwanya, oleh nafasnya gitu. Nah, ketika tubuh kita sendiri mengalami sakit, sehat, menua, bernafas, hidup, mati, itu adalah perbuatan sang Laha, perbuatan sang Allah dengan reaksi seperti tersebut di atas, termasuk yang terjadi di lingkungan kita. Nah, dari hal tersebut, kita berani bersaksi sekarang. Bersaksi atau bersyahadat yang sebenarnya karena kita paham tentang hal tersebut. Gitu ya. Itu makna secara umum ya. Kita lanjut makna syahadat secara tauhid. Oke, jadi kita masuk tauhid hari ini ya Kang ya? Oke, kita masuk ke makna syahadat secara tauhidnya ya. Tadi secara kebahasaan ilmu pengetahuan saja ya. Oke, udah disiapkan catatannya, nanti ayat-ayatnya jangan kelewat ya. Makna syahadat secara tauhid itu berarti artinya bisa seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah. Berarti saya bersaksi tidak ada pernyataan kecuali pernyataan Allah. Dari mana kita dapat arti pernyataan? Ilaha itu artinya pernyataan. La ilaha, ilaha itu artinya pernyataan. Berarti la ilaha, tidak ada pernyataan. Saya bersaksi tidak ada pernyataan kecuali pernyataan Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan saya bersaksi Muhammad adalah risalahnya Allah. Maka konsekuensi dari pernyataan itu adalah kita hanya memakai Al-Quran sebagai landasan hidup. Karena tidak ada pernyataan kecuali pernyataan Allah dan Muhammad adalah risalahnya Allah. Berarti kita harus mengikuti pernyataan Allah dan mengikuti risalahnya Allah. Itu secara bahasa konsepnya. Yang kedua, karena syariat semua nabi sama. Berarti syahadat semua nabi juga sama. Ini yang kemarin diajukan sebagai pertanyaan ya. Karena syariat semua nabi sama, maka syahadat semua nabi juga sama. Tentang akidah dan syariat tidak ada perbedaan pada semua nabi. Ya, kita cek ayatnya surah 43 ayatnya 13. Surat 43 ayatnya 13.
Oke, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 43 ayat 13. Supaya kamu duduk di atas punggung. Itu kan betul kan? 43:13. Oke. 43 Az-Zukhruf ayat 13. Supaya Ya. kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di Sorry, atasnya. sorry, sorry. 42, 42, 42. Oke. Ya, enggak cocok. Oke, siap. Nah, sip. Ya. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Ya. Ada kata-kata syara'alakum. Syara'a itu syariat. Hmm. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang tentang aturan apa yang telah disyariatkan kepada Nuh dan seterusnya. Berarti syariatnya setiap nabi Sama. sama, karena ada kata-kata sebagaimana kami telah mensyariatkan kepada mereka. Jadi bahwa syariatnya sama. Dilihat lagi di surah 4 ayatnya 163. Oke, surat 4 ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Berarti wahyunya sama. Sama. Berarti syariatnya sama, wahyunya sama, akidahnya berarti juga sama. Ya. Jadi yang pertama, kita ulang lagi makna syahadat secara tauhid. Saya bersaksi bahwa tiada pernyataan kecuali pernyataan Allah. Dan saya bersaksi Muhammad adalah risalahnya Allah. Berarti konsekuensinya adalah kita hanya memakai Quran sebagai landasan hidup kita. Karena Quran adalah pernyataan-pernyataan Allah dan risalah Allah yang dibawa oleh Muhammad. Yang kedua, karena semua syariat Nabi sama, maka syahadatnya juga pasti sama. Tentang akidah dan syariatnya juga pasti sama. Poin 3, ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Membedakan apa? Satu, kita tidak boleh membedakan satu rasul dengan rasul lain. Oke, surat 4 ayatnya 105 atau surat 2 dulu. Surat 2 ayatnya 285. Oke. Surat 2 285. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Berarti tidak boleh membeda-bedakan rasul dong. Ya. Ya, kami tidak membeda-bedakan seorang pun ya dengan yang lain dari rasul-rasul. Berarti boleh nggak beda-bedain nabi? Ya emang nggak beda juga sebenarnya ya. Kan nggak boleh membeda-bedakan. Surat 2 ayatnya 136. Oke, surat 2 ayat 136. Ya. Oke. Katakanlah hai orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Berarti juga tidak boleh membeda-bedakan nabi. Ya, tidak boleh membeda-bedakan rasul dan tidak boleh membeda-bedakan nabi. Poin 3, dari tidak boleh beda-bedakan karena pernyataannya sama. Ya, tadi maksudnya
wahyunya sama, syariatnya sama, dan kita tidak boleh membeda-bedakan seorang rasul dari rasul lain, juga tidak boleh membeda-bedakan nabi satu dengan nabi lain. Karena pernyataannya sama. Nah, kalau kita membeda-bedakan, konsekuensinya kita menjadi kafir hak. Atau sebenar-benarnya kafir. 4:150. Oke. Surat 4, 150. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap yang sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, iman atau kafir. 150. 151-nya ya, Kang? 151 ya. Nah, bentar. Mereka orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami tidak menyediakan untuk orang-orang kafir. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Jadi kalau beda-bedain nabi, beda-bedain rasul, jadi kafir hakon. Kafir, benar-benar kafir itu. Ya, jadi tidak boleh kita membeda-bedakan rasul, nabi gitu ya. Yang keempat, berarti orang beriman juga tidak boleh tidak membedakan antara pernyataan Allah dengan pernyataan Rasulnya dong. Karena pernyataan Rasulnya adalah risalah kan. 152-nya. Oke, next-nya. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, ya gitu ya. Sip. Berarti termasuk tidak boleh membeda-bedakan risalahnya. Baik itu namanya Zabur, Injil, Taurat atau kitab-kitab yang lainnya kan. Oke, jadi ada 3 poin kita bahas sekarang. Jadi yang pertama, bahwa maknanya syahadat secara tauhid tadi, saya bersaksi tidak ada pernyataan kecuali pernyataan Allah dan Muhammad adalah risalahnya Allah. Maka konsekuensinya adalah kita hanya memakai Quran sebagai landasan kehidupan kita. Yang kedua, bahwa semua syariat Nabi sama, berarti syahadatnya, akidah syariatnya sama juga. Poin 3, bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan Rasul, tidak boleh membeda-bedakan Nabi, juga tidak boleh membeda-bedakan antara pernyataan satu Rasul dengan pernyataan Rasul yang lain atau Nabi yang lain. Oke. Yang berikutnya, kita sekarang bicara bagaimana sejarah atau kisah pencarian Allah yang dilakukan oleh para Nabi dan Rasul. Jadi kisah pencarian Allah atau kisah mengenal Allah yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Yang pertama, di dalam Quran itu ada yang disebut dengan Rasul Robbil Alamin. Rasulu Robbil Alamin. Berarti dia mengenal Allah melalui observasi alam semesta berarti. Oke, jadi ada orang mengenal Allah melewati atau melalui atau proses observasi alam semesta. Namanya Rasulu Robbil Alamin. Kita lihat contohnya di surat 7:61. Oke, surat 7 ayat 61. 7 ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nuh menjawab, "Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam." Rasulu Robbil Alamin. Oke, Rasulu, Robbil Alamin. Jadi Nuh adalah Rasul Rob. Rasul hukum alam. Berarti Nuh mengenal Tuhan lewat Robnya alam. Atau lewat hukum alam itu. Nuh itu secara konsep artinya jeritan hati. Oke? Secara konsep ya. Nuh artinya jeritan hati. Kemudian ayat 67-nya, surat 7, ayat 67. Ayat 67. Hud berkata, "Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam." Rasulu Robbil Alamin. Jadi, orang yang kedua yang mendapat
pengenalan kepada Allah adalah Hud. Hud secara konsep berarti mendapat petunjuk atau mendapatkan sebuah informasi. Namanya Hud, dari kata hada, yahudu, hidayah, yaitu hudan. Hudan itu berarti petunjuk. Ini sama burung hudhud sama nggak, Kang? Beda. Oh, beda. Oke. Nah, kalau hudhud, kalau ini hud. Oh, oke. Kirain burung hudhud sama juga. Oke. Beda ya. Jadi yang pertama Nuh, konsepnya jeritan hati. Yang kedua Hud, artinya petunjuk, yang belajar mengenal Tuhan lewat Robbil Alamin atau hukum alam. Yang ketiga dilihat di surat 19 ayatnya 43. Oke, 19:43. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ini kisah Ibrahim. Oh, oke. Nah, di ayat 6, surat 6 ayatnya 75. Oke, sebentar. 6 ayatnya 75. Oke. Dan demikianlah kami perhatikan perlihatkan kepada Ibrahim. Perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Oke, jadi ini nanti dicatat, dibaca sampai 79, ayatnya agak panjang, bahwa Ibrahim juga termasuk Rasulul Robbil Alamin. Maksudnya dia belajar mengenal Tuhan melewati observasi alam semesta. Ada kisah Ibrahim melihat bintang, ini Tuhan. Nah, kemudian si bintangnya lenyap. Wah, kok Tuhan lenyap? Aku nggak mau gitu. Kemudian lihat bulan, lebih terang. Wah, ini Tuhan. Ternyata bulan juga mulai hilang. Masa Tuhan hilang? Nggak suka gitu. Sampai dia lihat matahari pun terbenam. Jadi Ibrahim mengenal Allah lewat itu. Jadi ada tokoh Nuh, Hud, Soleh, dan Ibrahim. Yaitu mencari Tuhan dengan melalui observasi alam semesta ya. Oke. Dan Ibrahim kemudian mendapatkan keyakinan. Juga ada cerita bagaimana Musa mencari Tuhannya. Kita lihat di surat 20 ayatnya 10 sampai 14. 10 sampai 14. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Oke, Musa lihat api. Oke, terus? Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, "Hai Musa." Siapa yang manggil? Lanjut. "Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Nah, maka tanggalkanlah kedua terompahmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci tua." Jadi Musa ketemu dengan siapa di sini? Rob ya. Ini ana Robbuka. Jadi Musa ketemu Robnya. Prosesnya juga lewat api. Ya, maka ketika Musa ketemu Rob sebagai hukum, Tuhan bilang, tanggalkan terompahmu. Musa itu secara konsep adalah kecerdasan. Secara konsep. Musa adalah kecerdasan. Kalau tadi Ibrahim belum, Kang? Ya. Oh, Ibrahim itu logik, otak kiri. Oh, oke. Ibrahim itu orang yang logik ya. Jadi Nuh itu jeritan hati, Hud artinya petunjuk, Soleh itu artinya perbaikan. Oke. Nah, Ibrahim artinya logik. Nah, Musa itu secara konsep artinya cerdas atau kecerdasan, berarti mewakili otak kanan ya. Nah, Musa ketemu Rob, berarti Musa menemukan sebuah hukum di alam ini. Nah, ketika Musa ketemu Rob, si Rob itu bilang, tanggalkan terompahmu. Apa terompahnya kecerdasan? Ego dan sifat nggak sabaran. Orang pintar itu biasanya agak egois, terus nggak sabaran, ngomongnya terlalu cepat biasanya. Buru-buru gitu. Nah, Tuhan bilang, sekarang lepaskan kedua terompahmu gitu ya. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci tua. Lembah suci tua itu lobus otak di dalam ya. Terus? Oke, 13-nya. Sorry. 13. Ya, 13-nya. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Nah, jadi wahyu turunnya ke siapa? Ya, ke Musa juga turun.
Nah, iya maksudnya berarti harus cerdas nggak menangkap wahyu itu? Oh iya, iya, iya. Nah, jadi menangkap wahyu itu harus cerdas. Dengan catatan tadi lepaskan dua trompa. Trompa ego dan trompa sifat nggak sabaran. Karena wahyu ini nggak bisa buru-buru. Oke, terus 14-nya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sebelum ketemu Allah, Musa ketemu Rob dulu. Ketemu hukumnya, baru ketemu realitasnya gitu. Jadi ketemu hukum dan ketemu realitas gitu. Jadi antara hukum alam dengan realitas itu nggak boleh bentrok. Nah itu jadi Musa juga mencari Tuhan lewat observasi alam semesta juga kan gitu. Oke. Lewat melihat sesuatu. Berikutnya ada Ahmad juga mencari Tuhan di mana dia di Gua Hiro. Gimana ceritanya? Nah, itu ceritanya ini di surat 96 1 sampai 5. Oke. Ini surat terkenal banget nih ya. Iya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kholako ya. Terus Kholako. ayat 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Oke, terus yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Satu lagi. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, jadi gini, maksudnya singkat. Jadi Ahmad ketemu Jibril. Dan Ahmad diajari hukum alam. Karena waktu itu kan tulisan Quran belum ada. Yang diajarkan ke Ahmad adalah hukum alam tadi. Adalah Rob. Makanya Iqra bismi Robbi. Bacalah nama Robmu. Nama itu isme itu ajaran. Jadi Muhammad diajari tentang hukum Robnya gitu ya. Oleh Jibril tadi. Itu persisnya nanti ada di surah 53 1 sampai 18 itu detailnya ya. Dicatat aja. Detailnya bagaimana Ahmad ketemu mengenal Tuhan itu dengan perantaraan Jibril yang mengajarkan hukum alam terlebih dulu, kemudian dia mengenal Tuhannya juga. Itu Sidratul Muntaha itu ya, Kang? Ya, itu detailnya ada di situ ya. Surah 53 1 sampai 18, kemudian 81 ayat 23, surat 2 97, 16 102, surat 26 192 sampai 196, surah 40 ayat 15. Oke. Sebentar, saya ulang ya. Saya ulang. Bentar dulu, Ibu Bapak tenang aja, ini direkam, jadi nanti kalau ada yang ketinggalan, nanti bisa diputar rekaman ulang gitu. Oke. Silakan, saya ulang ya. Ya, jadi Ahmad mengenal Tuhan itu di Gua Hiro. Prosesnya bahwa Ahmad ketemu Jibril dan diajari hukum alam. Rob, ismi Robbik. Ya, itu ada di surat 96 1 sampai 5. Itu detailnya ada di surah 53 1 sampai 18. Kemudian 81 ayat 23. Kemudian ada di surat 2 97, 16 102, surat 26 192 sampai 196, surah 40 ayat 15. Dan Jibril memasukkan kepahaman ke dada, ke dalam dadanya Ahmad. Itu surat 75 17 sampai 16. Surat 75 16 sampai 19. Ya. Itu beberapa contoh kasus para rasul nabi mencari Tuhan. Dan kita selaku manusia tidak akan bisa berkata-kata langsung dengan Allah kecuali dengan sebuah perantaraan. Apa perantaraannya? Ada di surah 42 ayatnya 51. 42 ayatnya 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 42 ayat 51. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana.
Ya, jadi seorang manusia biasa pun bisa berkata-kata dengan Allah melewati atau melalui perantaraan wahyu, satu. Yang kedua, dibalik tabir dan mengutus seorang rasul atau utusan. Tetapi dalam hal ini ternyata yang bisa melakukannya hanya seorang pemikir. Jadi tidak semua manusia bisa, kecuali dia adalah seorang pemikir. Atau orang yang menggunakan akal, atau yang disebut dengan ulil albab. Surat 2:269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Ya, ulul albab. Ya. Wa ma yatadzakaru illa ulil albab. Jadi hanya orang-orang yang ulil albab itu pemikir yang bisa melakukan proses dialog dengan Allah. Nah, bagaimana bentuk dialog manusia dengan Allah? Yaitu dalam bentuk ide. Nah, kalau kita lagi mikir tuh, karena mikir, terus ada bunyi di dalam. Bunyinya itu apa? Ting. Nah, ya. Nah, ting itu kan ide. Harus ting gitu kan? Harus kan? Iya. Kan ada bunyi tuh. Ting. Oke. Nah, maka nanti kalau di kepalanya ada bunyi ting, di mulutnya bunyi aha, gitu. Jadi eureka kan? Iya. Aha moment. Nah aha moment itu sebetulnya bahasa ide namanya, atau bahasa wahyu, atau bahasa dialog antara Tuhan dengan manusia sebetulnya. Jadi orang-orang yang pemikirlah yang banyak berdialog dengan Allah gitu. Ini kalau saya sering aha berarti emang sering dapat wahyu gitu, Kang? Nah, itu berarti dialog. Oh, gitu. Oke. Terjadi apa namanya dialog antara dia dengan Tuhannya. Gitu. Karena bahasa Tuhan itu nggak ada suaranya. Nggak ada, bukan kayak suara ngomong kayak kita nih, bukan. Namanya kalam. Kalam. Surah 4 ayat 164. Oke, 4 164 ya. Iya. Surat 4 ayat 164. Good idea. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Oke. Musa secara konsep tadi cerdas. Allah secara konsep bahasa berarti realitas alam semesta. Ya. Yang wujudnya adalah hukum, Robbil Alamin kan? Nah, berarti cara Allah berbicara kepada manusia itu dengan cara kalam, wa kalama. Kalama itu la sautun wala harfun, nggak ada suara, nggak ada huruf kan? Oke. Nah, itu kan ide, bahasa ide. Baru dituliskan ide itu kan gitu. Oke. Tetapi harus Musa dulu, mesti cerdas. Kalau nggak cerdas, ya nggak bisa menangkap wahyu, nggak bisa menangkap sebuah ide. Kita anggapnya itu apaan sih gitu. Jadi cerdas itu mutlak ya, Kang? Wajib kalau ingin memahami wahyu. Oke. Ya, yang berikutnya, lanjut ya. Jadi barang siapa, ini poin berikut. Siapapun yang bersungguh-sungguh itu mencari Rob, pasti akan ketemu. 84 ayat 6. Oke. Ini sadis nih ayatnya. Surat 84 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bentar. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Oke, pasti kan? Nah, menemuinya ini dalam bentuk apa? Bahasa Arabnya mulaki. Mulaki itu dari kata liko. Liko itu artinya interaksi. Oke. Seperti kita sekarang sedang berinteraksi. 200 orang lebih kan? Oke. Nah, itu namanya liko. Liko itu interaksi. Seperti kita berinteraksi dengan oksigen. Walaupun kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa merabanya, tapi kita seperti berinteraksi dengan dia. Hanya karena kita tidak menyadari aja, seakan-akan oksigen nggak ada. Padahal kalau nggak ada baru tahu rasa. Masker aja, baru pakai masker beberapa jam aja udah ngap kan? Iya. Nah, seperti itulah kita sering melupakan Tuhan.
Jadi Tuhan itu tidak lebih dekat daripada itu sendiri gitu, daripada oksigen itu. Tetapi kita sering melupakannya. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh menemukan hukum, pasti kamu akan ketemu hukumnya. Pasti ketemu robnya dalam bentuk interaksi gitu. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi poin berikut, karena yang dicari para nabi pada saat itu adalah esensi ketuhanan, hukum alam dan kebenaran sebagai petunjuk. Oke. Ya, ulangi ya poinnya. Karena yang dicari para nabi, para rasul saat itu adalah esensi. Esensi ketuhanannya. Bukan nama, bukan nyebut Tuhannya mau apa itu mah urusan masing-masing lah. Mau Allah, mau Elohim, mau Yahweh, mau Allah, mau Bapa itu urusan masing-masing. Karena Tuhan banyak nama. Jadi yang ngasih nama kan manusia. Jadi yang dicari para nabi adalah esensi ketuhanannya, hukum alam dan kebenarannya. Hak itu adalah wahyu sebagai petunjuk. 10:32. Surat 10 ayat 32. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimana kamu dipalingkan dari kebenaran? Oke, ketika kita belum mengenal Allah atau ketika kita berpaling dari Allah, berarti posisi kita adalah dalam kesesatan. Berarti para nabi juga ngalamin apa? Kesesatan. Iya, sebelum dia ketemu petunjuknya ya. Iya, ketemu petunjuk Tuhannya, ketemu esensi ketuhanannya gitu. Oke. Jadi poin berikut. Kita dilarang mempersekutukan Allah. Dan kita dilarang mempersekutukan Allah. Tidak boleh mempersekutukan Allah. Ini mungkin sudah sering dibahas tentang musyrik ya. Kita dilarang mempersekutukan Allah. Dan ini diulang-ulang di semua kitab. Kita sebut di surat 6:151 misalnya. Oke, 6:151. Oke. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Oke, supaya kamu memahaminya. Oke, ini sebetulnya ayat tentang 10 perintah Tuhan. Ten Commandment ya. Itu nanti dibaca sampai 153. Ya. Ini juga diulang-ulang di dalam kitab Taurat dan Injil ya. Nanti ada di kitab Keluaran juga ada nanti tentang larangan ini. Yang ditekankan jangan mempersekutukan Allah. Nah, ketika kita mempersekutukan Allah, maka kita disebut sebagai zolim, kafir, fasik, musyrik. Jadi ketika kita mempersekutukan Allah, maka kita disebut sebagai kafir, zolim, fasik. Ya, ayatnya dicatat dulu aja. 18. Ayat 26 sampai 27. 18, 26, 27. Surah 5, 44 sampai 47. Itu disebut apa? Kita disebut kafir, zolim, dan fasik. Kalau kita mempersekutukan Allah. Termasuk mempersekutukan pernyataan Allah. Berarti Qur'annya dipalingkan gitu. Berpaling dari Qur'an gitu ya. Sampai sini? Masih lanjut atau ada pertanyaan dulu? Dikit lagi, Kang. Oke, dikit lagi ya. Iya. Oke. Nah, ada ayat-ayat yang seakan-akan kontradiksi atau seakan-akan bertabrakan. Seakan-akan ya, kita kasih contoh. Misalnya gini,
katanya Allah tidak seperti apa-apa. Sebagaimana penjelasan di atas tadi. Laisa kamislihi sayun. Sayun. Oke. Tetapi mengapa Musa bisa ketemu Allah dalam wujud api? Kan gitu kan, Musa melihat api. Kemudian api itu ngomong, aku Tuhanmu. Nah, ini kan seperti kontradiksi. Katanya Allah tidak seperti apa-apa. Tapi ada ayat mengatakan Musa ketemu Allah, ketemu Rob dalam wujud api. Berarti Allah seperti api atau Allah api dong, kan gitu pertanyaannya. Oke. Musa juga bertemu Rob. Dan yang dilihat oleh Musa juga api, kan? Oke. Yang kedua, itu satu contoh kasus. Yang kedua, ada ayat yang menerangkan bahwa tidak seorang pun bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Tidak berbicara dengan Allah. Kecuali di balik tabir. Tadi udah 4251. Tetapi Musa mampu berkomunikasi dengan Allah langsung tadi. Langsung tadi kan, nggak ada tabir. Itu seperti kontradiksi. Yang ketiga, pada beberapa ayat, misal di surat 6, catat dulu, 6, 103, kemudian surat 594, surat 4251, bahwa Allah tidak terjangkau oleh mata. Tetapi Musa ketemu Allah. Ya. Itu kan seperti kontra. Di ayat 6, surat 103 itu dikatakan Allah tidak terjangkau oleh penglihatan. La tudrikul absor. Dia tidak terlihat oleh penglihatan. Oke, kita buka dulu Kang 603-nya ya, sebentar ya. Oke, Contoh. dulu. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan. Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Oke. Nah, tapi di ayat yang lain, Musa ketemu langsung. Dan dia bicara langsung. Ini gimana? Oke. Contoh keempat. A, B, C, D, E, 5. 4 ya? Ya. Bahwa Allah tidak bisa dimisalkan, tidak bisa diserupakan. Tetapi mengapa dia tampil sebagai api di kisah Musa? Nih, contohnya surat 16:74. 16 ayat 74. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Mengadakan tandingan. Berarti Allah bisa ditandingin kalau gitu ada kata-kata. Jangan mengadakan sekutu tandingan ya. Ya, oke. Berarti ini ada tandingannya nih. Gitu. Sementara, jadi Allah nggak ada tandingannya, nggak ada yang bisa diserupakan dengan dia. Nggak ada yang bisa diserupakan dengan dia. Tetapi di ayat yang lain tadi, Allah tampil dalam wujud api. Itu kan seperti kontra juga. Yang kelima contohnya. Di surat 24 ayatnya 43. 24 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Kelihatan nggak Allahnya ketika mengarak awan, mengumpulkan bagian-bagian, kemudian bertindih-tindih, menurunkan hujan dan seterusnya. Mengarak itu kan seperti orang kayak mengarak apa? Mengarak. Ya. Mengarak kan ada orang diarak nih. Oke. Apa seperti itu? Oke. Nah, jawabannya seperti ini dari 5 contoh kasus tadi. Jawaban pertama, bahwa akal manusia itu mampu menyimpulkan sesuatu untuk dipahami. Ya. Ayatnya surat 2 ayatnya 269. Oke. Yang tadi ya? Ya.
Oke, surat 2269, Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran. Ya, berarti akal manusia diberikan kemampuan membuat kesimpulan sehingga sesuatu itu bisa dipahami. Sehingga nggak ada lagi kontradiksi. Oke. Bahwa dengan, ya jadi gini, dengan atau setelah dipahamkan yang tadi surat 269, lewat pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati, itu manusia punya pengertian di dalam dirinya. Yang ketiga, bisa juga lewat bisikan yang ada di dalam dada, namanya firasat atau rasul diri namanya. Jadi sebetulnya dalam diri kita ini ada rasul atau disebut dengan rasul diri yang kayak ada apa namanya suara hati tuh. Ya. Itu sebetulnya rasul diri sebetulnya ngasih tahu ke kita, dan biasanya tiga rasul itu. Rasul pertama ditolak, misalnya rasul kedua ditolak. Rasul ketiga ditolak, ya udah lewat, berarti nggak ada petunjuk. Yang ketiga juga bisa lewat mimpi. Karena orang mati dan tidur itu adalah sama. Orang mati, orang tidur adalah sama, jiwanya dipegang oleh Allah. Nah, ketika jiwa dipegang Allah, itulah Allah berkata-kata di situ seperti Yusuf bermimpi. Nah, jika berikutnya itu masih banyak sebetulnya hal-hal yang bisa kita gali, bagaimana ayat-ayat yang tadi terlihat kontra sebetulnya tidak kontradiksi. Oke, kan kita hari ini belajar bahas tentang tauhid, Kang. Oke, siap. Oke, nah sekarang berarti dari apa yang sudah dipaparkan bahwa setiap nabi dan rasul itu petunjuknya sama, syariatnya sama. Syariatnya sama. Oke, nah berkaitan sama si ketauhidan ini berarti apa yang bisa kita simpulkan sementara dari apa yang Kang Iip sampaikan, bahwa ketauhidan mereka tuh gimana sih sebetulnya, kesimpulannya gimana sih? Iya, berarti Allahnya para nabi dan para rasul sama nggak konsepnya? Sama. Nah, kalau kita berkata tidak ada pernyataan kecuali pernyataan Allah dan Muhammad adalah risalahnya Allah, harusnya pemahaman kita tentang Allah, tentang Rob dan Ilah sebetulnya bisa sama juga nggak kayak mereka? Sama. Jika rujukannya sama. Gitu. Makanya berikutnya nih kita akan bahas syahadat berdasarkan Quran. Oke. Syahadat tadi kan baru pendekatan pengetahuan umum ya. Iya, oke. Masih ada waktu buat nambah? Oke, 15 menit lagi, Kang. Oke, siap. 15 menit lagi, habis gitu kita tanya jawab. Oke, jadi gini. Nah, ini poin 3 berarti. Ya. Poin 3 dari mana? Poin 1-nya pengetahuan tadi kan pengertian, pembahasan makna syahadat itu yang tadi panjang. Makna syahadat secara umum, makna syahadat secara tauhid ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit syahadat berdasarkan Al-Qur'an. Oke. Karena kan yang selama ini supaya kontras saja, selama ini orang tahu itu kalau mau masuk Islam harus syahadat kan gitu kan? Ya, tunjukin aja ayatnya. Nah, maksudnya begitu ada kata-kata bahwa mau masuk Islam, terus syahadatnya juga cuman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan selesai dia masuk Islam kan gitu selama ini pengetahuannya gitu ya. Iya. Okay. Bukan dibimbing, bukan diarahkan mengenal mengenal Allah gitu. Ya kan bersyahadat berarti kan mengetahui, mengenal, menyaksikan gitu ya. Iya. Jadi syahadat itu memang harus menyaksikan gitu ya, Kang, bukan ngomong aja kan sebenarnya kan? Bukan. Oke. Nah, kita lihat sekarang syahadat berdasarkan Quran ya. Oke, sip. Nah, kita ada mengenal syahadat Rasul dan syahadat Tauhid kan. Syahadat Rasul berbunyi Muhammad Rasulullah. Oke. Syahadat Tauhid berbunyi La ilaha illallah kan gitu ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita lihat dulu yang syahadatnya Rasulnya, syahadat Rasul. Suratnya 48 ayat 28 sampai 29. 48 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 48 ayat 28. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Oke, tahan dulu.
Oke. Cukuplah Allah sebagai saksi. Wa kafa billahi syahida. Syahida dari kata syahada juga. Oke. Berarti Allah juga Bersyahadat. bersyahadat. Oke. Apa syahadatnya Allah berikutnya? Muhammad itu adalah utusan Allah. Tahan, Oke. tahan. Hmm. Jadi syahadatnya Allah gimana? Oke. Ya Muhammad Rasulullah itu tadi. Nah, jadi Muhammad Rasulullah itu syahadat tauhid apa syahadat Rasul? Muhammad syahadat tauhid. Ya iya, jangan kebalik. Ah. Yang bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah adalah Allah. Allah itu sendiri. Jadi Muhammadur Rasulullah adalah syahadatnya Allah. Gitu nggak? Ya. Nah, sementara pemahaman umum bahwa Muhammad Rasulullah adalah syahadat Rasul. Enggak kebula. Muhammad Rasulullah itu syahadat tauhidnya, syahadat Allahnya ini. Oke. Allah bersaksi Muhammad Rasulullah. Oke, jadi Ini kan kesaksian Allah. Yang mengatakan Muhammad Rasulullah itu Allah sendiri gitu ya, kira-kira Allah ya. sendiri yang bersaksi. Oke. Maka disebut sebagai syahadat Tauhid. Allah. Oke, Atau syahadat tauhid. Oke. Oke, satu itu yang pertama. Yang Hmm. kedua, tentang syahadat Allah atau syahadat tauhid. Siapa yang menyatakan? 47:19. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah. Dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Ini yang berkata-kata Allahnya apa Rasulnya? Tidak ada ilah selain Allah. Katakan, ketahuilah. Tiada ilah kecuali Allah ya. Ya. Ini siapa bersaksi nih? Rasulnya berarti. Rasulnya. Ya. Jadi syahadat Rasul bunyinya la ilaha illallah. Oke. Karena Rasul yang mengatakan itu. Ya katakan tiada Tuhan selain Allah. Allah menyatakan Muhammad Rasulullah. Oke. Kebaliknya. Benar. Oke kan gitu. Ya. Itu syahadat versi Quran. Bahwa yang disebut syahadat Rasul adalah la ilaha illallah. Oke. Syahadatnya Allah Muhammad Rasulullah. Karena Muhammad adalah risalahnya Allah. Oke. Dan Allah menurunkan risalahnya kepada Muhammad. Oke. Sebagai risalah, sebagai utusan. Ya, Oke. satu lagi. Gini. Jadi bahwa di dalam surat Muhammad tadi, syahadat Rasul bahwa tiada ilah kecuali Allah. Oke. Berarti Rasul bersahadatnya tidak ada pernyataan kecuali pernyataan Allah. Dan pernyataannya Allah adalah Al-Quran. Dan syahadatnya Rasul berkata, fa'lam, ketahui ya, tiada ilah kecuali Allah. Jadi ada dua pernyataan yang digabung. Nah, kemudian dua kalimat digabungkan menjadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oke, berarti kalimat itu yang pertama Rasul dulu, baru yang kedua tauhid gitu ya, Kang ya? Iya, karena Rasul yang menyampaikan, yang mengajarkan. Jadi gini ya prosesnya. Kita harus yakin dengan pernyataannya Allah bahwa Muhammad adalah risalahnya. Nah, nanti Rasul menyatakan, ketahui tiada ilah kecuali Allah. Oke. Jadi kenal ke risalahnya, baru kenal kepada Allahnya. Oke. Dan yang paling besar syahadatnya adalah syahadatnya Allah. Surat 6:19. Oke. Apa tadi? Apanya Allah, Kang? Maaf. Syahadatnya Allah yang paling besar. Oke. Kesaksiannya Allah yang paling besar. Oke. Surat 6 ayat 19. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah. Tahan dulu. Oke. Tahan dulu. Ada kata-kata syahadah nggak di situ? Kul ayu syai'in akbaru syahadah. Oke, syahadah. Syahadat kan? Ya. Siapa yang lebih kuat syahadatnya? Ya. Katakan. Allah. Gimana syahadatnya Allah?
Muhammad Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, La ilaha La illallah. ilaha illallah. Oke. Jadi prosesnya mengenal risalahnya dulu, baru mengenal Allahnya. Makanya tadi harus yakin ke ilahnya dulu. Tiada ilah pernyataan kecuali Allah. Oke. Jadi syahadat Rasul di sinilah. Jadi syahadat Rasul di sini ketika kita melihat figur jadi keliru. Ya, ketika kita melihat figur, maka kita diajak bersaksi terhadap figur itu. Padahal figurnya udah nggak ada. Sedangkan risalahnya masih ada. Jadi Muhammad di situ figur atau bukan? Oke. Jadi Muhammad adalah risalah yang di Quran disebutkan 4 kali saja nama Muhammad. Rasul dari kata rosalah, berarti orang yang pembawa risalah. Jadi secara bahasa bersifat musabahah, penyerupaan, masdar. Masdar itu kata sifat gitu. Sifatnya risalah, bukan lagi ke orangnya. Contoh gini, mau menerima presiden sebagai Jokowi apa Jokowi sebagai presiden? Saya sebagai warga negara Indonesia harus punya presiden, siapapun presidennya. Tidak boleh kultus kepada orangnya. Oke. Nah, itulah risalah di situ bedanya. Oke, Kang, saya rasa kita break dulu nih. Ini kesimpulan sederhananya udah mulai muter sendiri. Jadi kalau saya simpulkan bahwa Muhammad di situ juga ketika asyhadu anna Muhammad Rasulullah juga Muhammadnya berarti bukan person gitu ya, bukan orang. Bukan. Gitu ya? Bukan. Oke. Itu person. Lebih kepada risalah gitu ya, kira-kira ya. Lebih kepada risalah. Oke. Nah, berarti kesimpulan sederhana dulu, mengatakan syahadat itu berarti bukan hanya mengucapkan gitu ya, Kang ya? Tidak hanya mengucapkan, tapi dia juga harus tahu secara konsep ketuhanan, mengenal Tuhan dari mulai tanda-tanda alamnya, dari mulai dia bisa berpikir, berinteraksi dengan hatinya, dia juga bisa masuk ke dalam kesadaran yang lebih tinggi. Jadi intinya adalah ini semua konsep kesadaran manusia di dalam dirinya sendiri gitu ya, kira-kira ya, Kang ya? Oke. Sip. Kalau gitu, Ibu dan Bapak, saya rasa pemaparan materinya, mudah-mudahan ini bisa diterima gitu ya, mudah-mudahan nggak ada kendala teknis atau apapun. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi pengetahuan juga gitu, siapa tahu ada pemahaman yang lebih luas lagi, karena sekali lagi kita berbicara tentang bagaimana menambah wawasan dan selalu meluaskan pola berpikir kita. Oke, dan saya yakin ada yang mau bertanya nih gitu. Oke, ini ada yang udah angkat tangan sih sebenarnya. Oke, nah boleh ada yang mau bertanya di sini Mas Alif. Oke, sebentar ya. Ibu Bapak kalau mau tanya boleh ada di chat atau boleh angkat tangan. Oke, Mas Alif silakan. Boleh di unmute. Oke, silakan Mas Alif. Makasih, Kang Iip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya kenapa di sini yang tadi dibilang bahwa syahadatnya Allah itu hanya namanya Muhammad. Sebenarnya tadi Mas Abu juga udah nanya sebelumnya bahwa itu hanya risalahnya aja. Tapi kenapa hanya Muhammad sementara banyak gitu Nabi dan Rasul? Dan kenapa bukan Ahmad melainkan Muhammad gitu? Kalau dari tadi disebut bahwa Ahmad bin Abdullah gitu kan ya? Oke, kira itu? Ya itu dulu Mas, Kang. Oke. Jadi mungkin pertanyaannya gini, kenapa misalnya nggak asyhadu anna Muhammad Musa gitu misalnya, atau nggak Isa gitu, tapi kenapa Muhammad gitu? Gimana Kang Iip? Ya kan konsepnya gini, Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah risalahnya Allah. Pertanyaannya yang membawa risalah Allah siapa? Kan tidak hanya Ahmad kan? Oke. Nah, jadi gini, Muhammad adalah utusan Allah. Pertanyaannya utusan Allah itu siapa? Surat 2275. Oke, kita buka dulu ya. Surat 22 ayat 70. Ya, 2275. 2275. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah memilih utusan, rasulan.
malaikat dan manusia. Jadi utusan Allah adalah malaikat dan manusia. Malaikat dan manusia. Oke. Berarti Muhammad itu tidak hanya Ahmad bin Abdullah. Oke. Karena Rasul Allah tidak hanya Ahmad kan? Oke. Berarti makna Muhammad di dalam syahadat adalah semua makhluk ciptaan Allah. Oke, jadi Muhammad ini yang semua makhluk diutus. Gitu. Oke. Iya. Oke. Semua makhluk ciptaan Allah. Karena semua makhluk ciptaan Allah adalah utusan Allah atau diutus oleh Allah. Arti kedua, berarti kata Muhammad dalam syahadah tidak hanya Ahmad bin Abdullah. Oke. Berarti juga ketika kita berkata, aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Berarti aku meyakini, aku mengakui, aku mengetahui. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, ngalamin. Bahwa Muhammad adalah nur ilahi Robbi dalam wujud makhluknya yang ada di alam semesta. Yang berfungsi sebagai utusan Allah. Menjadi sumber kehidupan dalam rangka memberikan rahmat bagi alam semesta. Berarti diriku, nih, ketika kita berkata asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti diriku ini harus selalu mewakili Allah dalam rangka mewujudkan sifat kasih sayang Allah. Wujudnya memberi rahmat kepada semua makhluk ciptaan Allah. 21:107. Oke. 21:107 wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Itu sumpah Rasul bukan? Ya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Rasul itu berfungsi sebagai rahmat. Oke. Kalau sekarang gini, manusia sekarang sedang kesulitan menghadapi wabah COVID-19. Siapa yang paling berperan membantu dalam rangka mengatasi musibah ini? Apakah Ahmad datang lagi? Katanya dia rahmat bagi semesta. Nah, kalau Muhammad itu Ahmad, dia nggak bisa datang lagi nih sekarang nih. Berarti Muhammad artinya kan luas gitu. Oke. Gitu nggak? Jadi mungkin jadi sebetulnya asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu seperti sumpah jabatan atau sumpah setiap manusia kepada Tuhan. Bahwa manusia termasuk saya harus mengakui semua alam semesta adalah berfungsi sebagai utusan Allah. Yang kedua, manusia termasuk kita harus berfungsi sungguh-sungguh menjadi utusan Allah yang membacakan ayat-ayatnya, mensucikan jiwa, dan mengajarkan kitab dan hikmah untuk dijadikan rahmat bagi alam semesta. Nah, kalau kita hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah atau diulang-ulang la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mengulang-ulang terus begitu. Tetapi tidak ada bentuk aplikasi merahmati alam semestanya gimana? Ya kan bermasalah di situ. Itu namanya Islam GR namanya. Apa Islam GR tuh? Gede merasa sudah Islam padahal belum. Oke. Berarti kesimpulannya sementara bahwa Muhammad di sini berarti bukan orangnya gitu ya, Kang ya? Bukan sosok. Bukan sosok ya. Berarti fungsi, lebih kepada fungsi gitu ya? Fungsi lebih kepada konsep. Oke. Muhammad itu presiden. Ahmad itu Jokowinya. Jadi ya. Muhammad itu jabatannya. Oke, jadi siapapun personnya bisa dinobatkan sebagai Muhammad sebagai kefungsiannya gitu ya kira-kira ya? Ya, samalah mirip
mirip kita atau mirip orang yang suka lihat film Spider-Man. Masalah nggak buat dia siapa aktornya? Nggak kelihatan, ini pakai topeng, yang penting ada Spider-Man-nya, siapapun pemerannya nggak masalah, kan gitu. Oh, oke. Nah. Oke. Sip. Mas Alif, kurang lebih seperti itu dulu penjelasan sementara ya. Oke, ini ada lagi yang angkat tangan. Mas Alif oke ya? Oke. Oke. Nanti mungkin bisa lebih dibahas lebih detail lagi kali Kang Iip ya, untuk bisa kita ngerti lebih detail tentang Muhammad tadi gitu. Oke. Ya, nanti ada khusus Nur Muhammad, Ahmad dan Muhammad sendiri. Oke. Sekarang kita ke Pak Haidir Amin. Boleh Pak, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Assalamualaikum Kang Iip. Waalaikumsalam. Ya, salam. Sehat Pak Haidir? Alhamdulillah. Mangga Pak, silakan. Atur nuhun Kang Abu. Mangga. Berat juga penjelasannya tentang esensi dari kerasulan ya. Yang mau saya tanya itu pertama, mengapa Allah membutuhkan waktu yang begitu panjang untuk menyampaikan risalahnya, sehingga membutuhkan sekian banyak rasul ya. Katakanlah dari sejak Ibrahim saja, itu ada beberapa nabi turun sampai rasul, baru sampai ditutup oleh Nabi Muhammad, kan begitu. Kenapa dia butuh waktu panjang gitu, Kang Iip? Lalu di Mekah waktu Rasul turun itu kan sebenarnya agama itu sudah ada ya. Artinya ya, pagan ada pagan. Ya, masyarakat Quraisy, kafir Quraisy itu sudah menurut dulu Kang Abu mengajarkan sudah mengenal Allah gitu. Jadi ketika mereka ditanya siapa Tuhan kamu, mereka menyebut Allah. Artinya masyarakat kafir Quraisy itu sudah menemukan Allah, sudah mengetahui, karena itu ajaran nenek moyangnya Ibrahim, Ismail gitu. Sehingga tadi ada kesan Muhammad itu menemukan Allah itu agak bertentangan gitu, Kang Ip. Ya. Yang saya pahami itu dulu masyarakat Quraisy itu sudah mengenal agamanya nenek moyangnya, nenek buyutnya itu Ismail dan Ibrahim. Sehingga Rasul itu hanya merenung, ini sebenarnya ada penyimpangan di dalam masyarakat kafir Quraisy, sehingga dia meluruskan saja gitu. Begitu Kang pertanyaannya dan komentar. Terima kasih. Oke, Pak Haidir, terima kasih. Mungkin kalau boleh saya simpulkan, pertanyaannya sederhana. Nomor satu, kenapa perlu panjang sekali untuk menyampaikan risalah harus ngeluarin 25 nabi, gitulah kira-kira. Kenapa nggak satu selesai, gitulah kira-kira. Yang kedua, pada saat Nabi Muhammad lahir, tentu masyarakat sekitar juga sudah mulai mengenal ketuhanan. Nah, apa fungsi Nabi Muhammad pada saat itu? Gitulah kira-kira ya, Pak Haidir ya. Ya, ada satu lagi itu apa artinya ulul azmi, itu ada yang 5 nabi yang utama itu. Oh, Oke, siap. Mudah-mudahan bisa dijawab precise, singkat, padat, dan mudah-mudahan bisa mengena. Silakan, Kang Iip. Oke, yang pertama, apa tadi ulang? Yang pertama adalah kenapa perlu waktu yang lama? Waktu lama ya. Oke. Jadi kenapa harus 25 nabi turun ya? Oke. Jadi gini, Quran itu kita lihatnya harus sebagai konsep. Bukan cerita. Oke. Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat. Tetapi dia petunjuk. Jadi konsep dia. 12:111. Coba lihat dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 12 ayat 111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi Quran itu bukan cerita, bukan kisah yang dikarang, bukan fiksi ya gitu ya. Oke. Tetapi dia sebuah petunjuk, dia sebuah konsep hidup. Pertanyaannya gini, yang mana yang lebih dulu, konsepnya atau nabinya? Konsepnya. Nah, jadi siapapun yang berperan sebagai nabinya, masalah nggak?
nggak masalah. Jadi konsep Adam, Idris, Nuh, Hud, sampai Muhammad, itu kan sudah ada dibandingkan sosok orangnya. Sampai sini oke? Oke. Jadi sebelum Adam, Idris, sampai Ahmad lahir, konsepnya udah ada belum? Udah. Jadi Adam sampai Muhammad itu sosok apa konsep? Konsepnya. Konsep, oke. Jadi skenario-nya udah ada, tinggal nunjuk Udah ada. aktornya gitu ya, kira-kira ya. Tinggal siapa aktornya yang cocok memerankan itu. Oke. Nah, kalau Quran itu sebagai konsep, berarti nabi-nabi atau sebutan nabi di Quran itu sosok apa konsep? Konsep Makanya saya tanya tadi ulul azmi itu. Ya, nanti itu ketiga. Ya, sekarang gini, coba saya urek. Ini kan ada 25 nabi yang disebut di Quran. Oke. Contohnya, ketika Quran menyebut nama, itu berarti bicara karakter. Bukan person ya? Bukan, bicara karakter. Misalnya, Quran bercerita tentang Adam. Adam itu Adama ya'dumu adaman, artinya campur. Atau tempat percampuran antara pemikiran dan hati. Campur aduk. Hati bicara A, otak bicara B. Itulah Adam. Makanya dia masih tergoda oleh syaitan. Tergoda iblis. Jadi ketika kita masih nyampur, masih kontra antara otak dengan hati, atau pemikiran dengan hati, itu kita sedang di dalam posisi Adama namanya. Oke. Secara konsep. Kemudian Adam salah. Tergelincir kan bahasanya. Maka lahir Idris. Idris dari kata darosa. Yadrusu darsan. Idrisan. Idris itu kemudian berkembang jadi madrasatan. Berarti Idris adalah orang yang berproses belajar. Belajar dari kesalahan. Siapapun pernah salah ketika belum connect antara pemikiran dengan hati. Masih bimbang. Tapi nggak apa-apa, itu kan Adam namanya juga. Jadi kita pernah ngalami di fase Adam sebetulnya. Banyak salah. Sekarang kita belajar dari kesalahan. Berarti kita sedang di posisi sebagai Idris. Tetapi belajar itu memerlukan usaha. Maka setelah Idris nanti lahir Nuh, gitu nggak? Iya. Adam, Idris, Nuh. Nuh tadi apa Nuh artinya? Jeritan hati. Hati atau prihatin. Orang belajar itu harus prihatin. Ya, kalau belajar nggak mau prihatin, nggak mau kehujanan, nggak mau ngerjain PR, nggak mau susah payah, kapan ngertinya? Jadi prihatin itu bagian dari proses kehidupan manusia gitu. Tapi kebanyakan jadi Nuh juga nggak bagus ya Kang ya? Nuh itu prihatin. Nuh itu prihatin. Oke. Nah, kalau kita pernah salah, belajar dari kesalahan. Dan namanya belajar harus prihatin. Maka nanti akan lahir sebagai Hud. Hud artinya dari kata hada, yahudu, hidayatan, hudan. Hudan berarti orang yang mendapat petunjuk. Kembali ke jalan yang benar lah. Saya kira gitu. Hudan berarti petunjuk. Harus prihatin belajarnya. Kalau sudah hudan, harus naik ke nabi berikut. Siapa? Soleh. Oh, Soleh. Soleh. Ya buat apa kita dapat petunjuk kalau kita tidak melakukan perubahan? Maka soleh dari kata solaha, yasluhu, solihan. Artinya orang yang berbuat baikan atau orang yang melakukan perbaikan. Berbuat positif atau berpikir positif atau berbuat positif. Solaha namanya. Ada progres, ada perbaikan. Baik di sikap maupun di yang lainnya. Nah, kalau sudah soleh, masih ada nabi berikutnya yang mesti dilewatin. Ibrahim. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Iya. Ibrahim dari kata baroha.
Baroha ya berhu burhan. Hmm. Burhan itu artinya logik, berpikir logik, Hmm. alasan yang kuat. Ya, jadi berpikir logik punya alasan. Dia berkata A punya alasan, dia berkata B dia punya alasan, dia berbuat A juga berargumen. Itu namanya udah sampai di Ibrahim. Udah berpikir logik, udah beralasan hidupnya, udah berargumen. Enggak turut munding gitu. Turut munding. Lalu aja, enggak. Itu belum sampai di Ibrahim namanya. Oke. Ibrahim punya sepupu namanya Luton. Lut. Sepupuan. Lut dari kata latoya. Latoya ya lutu, luton. Artinya nempel terus di hati. Nempel terus, itu kesan. Berkesan di hati, itu luton. Nempel gitu. Kan sesuatu yang diperoleh karena prihatin dan diperoleh karena pengalaman hidup itu kan nempel di hati. Nah, Ibrahim punya anak 2. Ismail, Apa anaknya? Ismail, Ismail dan Ishak. Orang yang berpikir logik, orang yang punya alasan kuat, pasti dia seorang pendengar. Ismail. Atau orang yang mau mendengar, namanya Ismail. Simak, coba disimak. Simak itu dari kata Simail. Ismail. Ismail dari kata sama. Sama itu mendengar. Orang yang tidak bisa mendengar, itu pasti logikanya nggak sempurna. Bagaimana saya bisa menjawab pertanyaan kalau saya tidak menyimak pertanyaannya? Gitu nggak? Oke. Dan Ibrahim punya anak namanya, selain Ismail apa siapa? Ishak. Ishak. Ishak itu analisa. Ya. Nah, Ishak punya keturunan. Atau gini. Yakub. Ya. Ishak punya anak berikutnya Nabi Yakub namanya kan? Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Yakub dari kata akoba Yakuba. Yakub artinya konklusi. Apa konklusi ya? Simpulan. Simpulan. Jadi orang berpikir logik itu harus jadi pendengar dan harus menganalisa apa yang dia dengar. Maka dia kemudian melahirkan konklusi namanya Yakub. Yakub itu konklusi. Setelah Yakub lahir Yusuf. Nah, Yusuf keren. Ganteng pokoknya. Bukan. Oh, bukan. Bukan ganteng wajahnya, bukan. Oke. Ya. Kayak Ustadz Abu Yusuf Marlo. dari kata wasafa Yasufu Yusufan. Artinya estimasi. Oh, oke. Estimasi, memandang jauh, prediksi, kemungkinan, trenologi, atau menafsirkan visioner. Penafsir mimpi namanya. Maka Yusuf bisa merencanakan 14 tahun ke depan. Ini 7 tahun akan musim subur nih. Tapi 7 tahun berikutnya akan terjadi paceklik nih. Terus gimana caranya? Itu namanya Yusuf. Oke. Yusuf berarti memandang jauh, prediksi, krenologi, menafsirkan mimpi, visioner. Oke. Ya bagaimana visioner nggak logik? Ya mungkin lah. Oke. Kang mungkin si apa namanya kan ini masih panjang nih si nabinya. Nanti mungkin 25. Iya 25 panjang lah ya. Oke, tapi seenggaknya udah mulai ada gambaran lah bahwa nabi itu secara esensi bukan personnya, tapi itu adalah karakternya gitu ya kira-kira ya. Konsep hidup. Kalau Ahmad tadi karakternya apa, Kang? Ya. Penutupnya Ahmad itu karakternya apa? Semuanya harus berujung di Muhammad. Muhammad dari kata Hamidah Yahmadu Hamdan. Artinya pujian, terpuji, selalu memuji, tertinggi, sehingga dia akan mendapat gelar cum laude. The best aja ya. Udah mentok, ceritanya udah selesai. Kang, kenapa Nabi Muhammad disuruh mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim? Iya. Itu artinya apa ya? Ahmad.
Milah itu metodologi. Ya. Oh. Oke. Ittabi milata Ibrahim. Ikutilah milahnya Ibrahim. Milah Balik itu lagi. artinya metodologi. Oke. Bagaimana Ibrahim mengenal Tuhan. Yaitu metodologinya apa? Menggunakan logika. Logik. Kalau Musa menggunakan kecerdasan. Pokoknya jangan Kanan otak kiri ikut-ikutan aja nyambung. intinya ya. Ya. Oke. Dan metodologinya ada 22 level. Ya, oke. Mungkin nanti itu kita akan bahas lebih detail lagi. Pak Haidir kurang lebih gitu dulu ya. Ini banyak yang nanya soalnya. Ya. Terima kasih. Oke. Ya, siap. Oke, hatur nuhun. Oke, Ibu dan Bapak sebentar ya. Ini masih banyak banget yang angkat tangan. Sebentar. Yang dari Belanda nanti ya. Oke. Sekarang silakan Ibu Lisa. Silakan Mbak Lisa. Ya. Oke, Mang, silakan. Malam Kang Iip. Malam. Iya, nih ada. Alhamdulillah, Kang Iip juga ya. Iya, sehat. Ya, bagus. Kang, ini ada yang saya mau tanya. Yang tadi dibilang dengan mempersekutukan Tuhan itu tuh bentuknya itu seperti apa sih? Karena gimana bisa dibilang mempersekutukan Tuhan ataupun dibilang murtad ataupun bilang sesat gitu loh. Karena semua itu ada di dalam dia dan dia tuh meliputi kita semua ya. Jadi kalaupun sesat ya sesat di dalam dia, nggak apa-apa juga kan gitu. Iya. Nah, jadi mungkin bisa dijelaskan sesatnya tuh yang gimana sama mempersekutukannya itu yang seperti apa. Oke. Nah, itu satu. Nah, terus yang kedua, dalam kita untuk mengenal Tuhan itu, tadi kan dari beberapa bisa caranya, bisa dari beberapa cara ya tadi. Nah, tiap orang pasti mempunyai kapasitas dan potensi yang beda-beda. Nah, apakah dalam kebenaran kita mengenal Tuhan itu, kebenaran Tuhan itu sesuai kesadaran masing-masing gitu loh. Karena seperti juga ada hadis qudsi yang bilang, aku sesuai persangkaan hambaku. Jadi semua fine-fine aja gitu loh. Kalau dia mau nganggap Tuhannya seperti apa, ya. Terus terakhir nih, Kang, satu lagi. Bagaimana Tuhan ingin dikenal oleh ciptaannya? Apakah pengen dikenal dia lebih utama karena zatnya yang kasih sayang, apakah dia lebih mau dikenal seperti itu untuk beberapa orang, ataukah boleh kita perkenalkan dia juga sebagai yang penghukum kalau ada orang yang bandel-bandel gitu kan. Jadi maksud aku dia sebenarnya ingin dikenal sebagai apa gitu loh. Apakah juga sesuai dengan kesadaran kita masing-masing. Itu aja, Kang. Oke. Mungkin aku rangkum dulu supaya pertanyaan 1 sama 3 bisa nyambung, karena ini nyambung banget antara kemusyrikan dan tidak mengenal Tuhan gitu. Gimana, Kang Iip? Oke. Ini musyrik yang simpelnya ya. Ya. Yang simpel. Jadi seseorang itu musyrik disebabkan oleh beberapa hal. Hal satu, karena ketidaktahuan. Jadi ketika kita tidak mengenal Allah, ya sesungguhnya kita sedang mempersekutukan Allah. Surat 9 ayat 6. Surat 9 ayat 6. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 9 ayat 6. Oke. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepada kamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Jadi kaum yang tidak mengetahui ini siapa nih? Si musyrik tadi. Ya musyrik. Jadi ketika kita tidak kenal Allah, ya kita sedang dalam posisi sebagai musyrik kan? Ya. Kayak satu. Jadi orang itu disebut musyrik kalau kita tidak mengenal Allah atau tidak mengetahui tentang Allah. Allah, Rob, dan Ilah. Yang kedua, orang itu musyrik karena ada kedengkian. Dengki.
Ya, surat 9:28. Oke. 9 ayat 28. Jadi kalau orang ada rasa dengki aja sebenarnya udah musyrik gitu ya, Kang? Ya, karena dengki itu akan menjadi najis dalam dirinya. Oke, Kendala. hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Najis, ya. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini, dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Oke. Jadi kedengkian itu najis dan Oke. dan itu musyrik. Oke. Contoh gini dengki itu. Kan ada ayat bunyi begini, kenapa Quran diturunkan ke dia bukan ke saya? Saya kan lebih tua, lebih lama mondoknya, lebih lama belajar agamanya. Kok dia yang ngetop? Kok dia yang paham? Saya kok nggak paham-paham ya? Kalau ada dengki, nah itu musyrik juga. Oke. Kendala. Oke, Rijisun itu musyrik juga. Oke, jadi yang ketiga, oke. Orang itu musyrik karena ada apa namanya fanatisme atau sektarianisme. Surat 30 ayatnya 31 sampai 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. 33. Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian dari mereka mempersekutukan Tuhannya. Nah, gitu kan? Oke. Sekarang kalau ada orang mengatasnamakan agama, sekte, golongan sebagai yang paling jadi pahlawan dalam memerangi wabah, udah sektarian tuh. Itu juga berpotensi musyrik berarti ya? Musyrik, ya. Ya, takut hanya kepada Allah, nggak perlu takut sama corona. Corona. Ini orang ngerti apa sih ngomong tuh? Oke. Itu kan namanya dia nyebut Allah tapi nggak kenal siapa Allah. Ini kan realitas. Ya, oke. Gimana solusinya? Oke. Jadi orang bisa musyrik karena kebodohan, karena kedengkian, karena sektarianisme atau fanatisme golongan. Ya. Dan musyrik kepada Allah itu bisa musyrik secara esensi ketuhanan. Bisa juga memusyrikkan hukumnya. Namanya mempersekutukan Rob. Atau mempersekutukan ilah. Menduakan pernyataannya. Berarti kan kalau saya lihat di sini bodoh tuh penting banget bahwa kenapa Nabi Muhammad tuh selalu ulang-ulang untuk kita selalu membuka pikiran, mencari ilmu, membuka pikiran, mencari ilmu gitu ya Kang ya? Iya supaya nggak bodoh. Kebodohan itu adalah awal dari kedengkian dan dari kemusyrikan sebetulnya gitu ya kira-kira ya Kang ya? Saya kasih contoh. Oke. Saya kasih contoh surat 8:35. Oke. Surat 8 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sembayang mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu gitu. Kenapa? Udah sembayang dia azab. Kenapa? Nyembah Allah apa nyembah gerakannya? Kemungkinan sih begitu. Iya, makanya dianggap sebagai siulan. Oke. Siulan, tepukan tangan, senam. Oh, saya jadi olahraga gitu ya? Olahraga ya, tunggu. Oke. Ya karena bodoh, karena kebodohannya. Jadi melakukan itu pun mesti paham. Sekarang kalau kita tanya, ketika kamu sembahyang berdiri itu artinya apa maknanya? Bisa jawab nggak? Berdiri itu maknanya apa? Makna dari ruku itu maknanya apa? Iya. Sedunia pasti nggak tahu.
kita aja belum tentu tahu. Ayo, berdiri, maknanya apa? Ruku, maknanya apa? Sujud, maknanya apa? Duduk, maknanya apa? Apa kena mah gitu? Eta ngaranna teh gitu. Wah, ini nanti satu sesi lagi. Oke, Kang Iip, Mbak Liza, mungkin itu dulu ya sementara ya, Mbak Liza ya. Iya, itu nggak bisa ya, yang Tuhan tuh pengen dikenal sebagai Oh iya, apa? itu terakhir Kang, cepat aja, quick pakai ayat aja short. jawabnya biar cepat. Ya, silakan. 35 ayatnya 15. Oke, 35 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 35 ayat 15. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Nah. Allah butuh nggak? Nah. Butuh dikenal nggak dia? Nggak juga. Nggak juga, ngapain? Kamu yang butuh aku. Kamu butuh mengenal aku nggak butuh kamu. Karena Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Oke. Dan Allah ada walaupun semua sesuatu sudah tidak ada. Oke. Dan Allah tetap ada walaupun kata-kata ada sudah nggak ada. Dia mah nggak perlu apapun. Jangan bilang Allah perlu dikenal. Siapa bilang Allah mah nggak perlu apapun. Dia mah kaya, nggak perlu apa-apa dari kamu. Kamu mau kenal aku, mau enggak juga, emang gue pikirin. Oke. Jadi itu akan kembali kepada pandangannya masing-masing gitu ya, Kang ya? Iya. Oke, good. Mbak Lisa gitu ya sementara ya. Thank you. Thank you. Makasih. Thank you. Oke, ini mungkin udah 24-4, saya akan pilih satu. Oke, ini ada yang angkat tangan, mungkin saya akan pilih dulu. Oke, kita masuk ke Mbak Ika, silakan. Ika Putri G, silakan. Selamat malam. Malam, silakan Mbak Ika. Ya, Mbak Ika. Kang Iip, mau tanya. Oke, agak noise. Oke, silakan. Udah noise. Boleh dikecilin lagi volumenya kali, Mbak? Halo? Ya, silakan. Ya, jelas. Saya mau menanyakan mengenai mempersekutukan Allah. Nah, apakah dalam kehidupan kita sehari-hari secara tidak sadar kita melakukan tandingan atau menyekutukan Allah? Contoh nih, seperti kita kan harusnya melakukan sholat tuh di awal waktu. Walaupun dikasih waktu sholat itu misalnya kalau zuhur dikasih waktu 3 jam lah waktunya sampai asar kan. Terus asar ke maghrib ada 3 jam. Tapi kita sholatnya misalnya udah ngerjain dulu kerjaan kantor. Padahal sebenarnya kerjaan kantor juga bisa kita bisa kita tunda dulu. Cuman karena sibuk kita kerjaan kantor, nanti sholat udah agak-agak udah terakhir-terakhir. Nah, secara tidak sadar apakah itu kita bisa dibilang kayak menyekutukan Allah juga, karena kita menganggap kayaknya kerjaan tuh lebih penting deh, nanti sholat ntar lah, walaupun masih di waktu sholat gitu sih, Kang Iip. Oke, silakan Kang, short aja. Oke. Kita udah 24-6 soalnya, silakan. Tadi faktor kemusyrikan pertama adalah karena ketidaktahuan. Ya. Oke. Pertanyaannya gini, ketika kita tidak paham masalah atau tentang sholat yang kita lakukan, kita tidak tahu nih, tidak paham apa arti sholat, termasuk makna bacaan gerakan-gerakannya kita nggak paham nih. Walaupun kita sholat, tetap musyrik nggak? Sholatnya di awal waktu. Tapi tetap nggak paham, ya musyrik juga. Tapi masih nggak paham juga tentang sholat itu. Musyrik juga nggak, Bu? Musyrik. Makanya harus paham nggak sholatnya? Ya. Baca ayatnya, 4:3. Oke, surat 44 ayat 40. Bukan, 4:3. Oke. Mabuk ya? Ya. Oke. Kalau sama yang mabuk-mabuk, ingat lah pokoknya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Nah, boleh nggak sholat? Jangan. Kalau? Dalam keadaan mabuk. Nah, terus? Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Tahan dulu. Jadi kalau kita nggak ngerti apa yang kita ucapkan, apa yang kita gerakkan, mabuk nggak? Mabuk. Berarti melanggar ayat nggak? Iya. Loh kan jangan ayatnya. Oke. Nah, berarti habis syahadat kita bahas sholat. Oke. Habis syahadat,
Nanti nyambung nanti kapan kita nyambung terusin sholat ya. masalah Sholat. supaya paham. Oke. Kenapa harus sholat? Apa itu sholat? Kenapa rokaatnya 2, 3, 4? Kenapa berdiri ruku sujud? Kenapa? Itu mesti dijawab semua. Oke. Pertanyaan seputar sholat nanti di bab Sholat. Karena kita harus paham. Kalau nggak paham, ya kita musyrik juga. Sholat tetap aja diazab. Oke. Sip, Kang. Terima kasih. Gitu ya, kira-kira ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, ada sholat di awal waktu sama kerja, bahkan ngerjain sholat nggak paham aja juga bisa musyrik gitulah kira-kira. Musyrik juga. Nah, jadi saya keingetan 1736 juga jangan melakukan apapun kalau kamu tidak mengetahui gitu ya kira-kira. Oke. Ya harus ngerti. Oke, terakhir ya, Ibu dan Bapak maaf banget, ini waktunya udah mepet banget. Mungkin ini pertanyaan terakhir, semoga bisa cepat aja. Ibu Rina Novanti, silakan Ibu Rina. Nanyanya ada 3, boleh nggak? 3? Boleh. Yang pertama, ini punten kalau tadi mungkin aku ada miss ya, cuman aku jadi penasaran. Pertama kan Tuhan bersyahadat, Nabi bersyahadat, terus pertanyaannya kenapa manusia jadinya harus bersyahadat. Oke. Yang kedua, sejarah manusia ya dalam hal diakui sebagai Islam dalam arti kelompok itu kan harus mengucap syahadat. Jadi sejarahnya tuh apa? Yang ketiga, kalau nabi-nabi itu kiasan atau karakter, kenapa ada footprint-nya? Misalnya Gua Hiro, Masjidil Aqsa gitu. Itu aja sih. Oke. Jadi tadi yang pertama adalah kenapa harus bersyahadat gitu ya kira-kira ya? Iya, kenapa manusia harus bersyahadat? Yang kedua, syahadat jadi syarat syah formal untuk masuk Islam tuh gimana gitu ya kira-kira ya? Iya. Terus ketiga, kalau misalnya Nabi dan Rasul itu adalah kiasan, kenapa ada footprint-nya gitu ya kira-kira ya? Iya. Oke, silakan Kang Iip. Ini kayaknya tiga-tiganya bisa bisa dijawab pakai langsung direct answer gitu. Mangga. Dibaca ayat aja 3:18. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 ayat 18. Oke, surat 3 ayat 18. Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah menyatakan syahidah. Berarti syahadat. Oke. Allah bersyahadat. Malaikat juga bersyahadat. Dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan hal yang demikian. Oke. Jadi kalau kita tidak menyatakan hal yang sama, apa artinya? Nggak ngikutin. Berarti kita nggak berilmu. Oke. Nggak berilmu. Bodoh. Nggak berilmu posisinya apa tadi? Musyrik. Ya terserah. Mau bersaksi apa enggak juga urusan kita. Oke. Karena bersaksi Allah, malaikat, dan orang yang berilmu. Berarti kalau kita tidak bersaksi, kita tidak termasuk golongan orang-orang yang berilmu. Berarti termasuk orang bodoh. Posisi orang bodoh adalah mempersekutukan Allah. Itu yang pertama ya. Yang kedua apa tadi pernyataannya? Yang kedua, kapan sih, kenapa sih untuk masuk Islam secara formal harus menyatakan syahadat itu gimana gitu ceritanya? Nah itu tidak ada di Quran. Kalau orang mau masuk Islam harus membaca 2 kalimat syahadat. Karena kesaksian itu sudah dibawa. Secara blueprint sudah ada di dalam diri manusia. Tinggal dicari tahu pengetahuannya. Siapa Allah, siapa Rob, siapa Ilah. Surat 7, 172. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7, 172. Oke. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Artinya apa? Seluruh manusia anak Adam udah bersaksi belum? Udah. Secara berupin udah bersaksi. Tetapi ketika dia bodoh, tidak mengetahui tentang Allah, Rob dan Ilah, dia dihukumin sebagai mempersekutukan Allah. Oke. Jadi yang harus dikasih tahu, digali sekarang adalah pengetahuan tentang Allah, Rob dan Ilahnya. Oke.
Jadi gitu. Contoh gini, ada saksi siapa tadi? Orang Belanda tuh. Orang Belanda kenal, ada di grup pengajian kita ada Pak Ronald ya. Pak Ronald. Pak Ronald itu Nasrani, tapi suka demen ngaji. Akhirnya dia bilang, Pak Ustadz, saya mau masuk Islam ya. Saya bilang, nggak usah Pak, ngapain masuk Islam kalau nggak paham. Bodoh aja kan, saya bilang gitu. Sama aja Pak, kalau nggak ngerti. Islam bodoh ya tetap musyrik juga. Terus gimana Pak? Udah Bapak ikut aja belajar sampai Bapak ngerti, baru Bapak menyatakan sendiri. Butuh waktu 6 bulan tuh dia belajar. Oke. Tahu-taunya dia ngobong-ngohan di luar. Pak, saya udah disunatin. Iya. Karena saya bilang, Bapak nggak perlu pindah agama. Yang perlu Bapak cari pengetahuan tentang Tuhan. Tapi semakin dia belajar, semakin yakin. Ya udah kan, saya nggak maksa Bapak untuk masuk Pakai ini Islam. aja. Oke. Sip. Oke, yang blueprint. Itu dua. Satu lagi apa tadi? Tadi kalau misalnya para nabi dan Atau rasul pakai yang itu itu di adalah kotak. kiasan, tapi kenapa kok ada blueprintnya atau ada jejaknya gitulah kira-kira? Ya, di Quran tuh ada rumus namanya. Tuhan itu memberikan 5 rumus. Nah, termasuk salah satunya adalah simbol itu. Ka'bah itu simbol. Ya. Simbol 4 penjuru. Makom Ibrahim itu simbol. Itu dan manusia perlu simbol. Ya. Namanya tamsil, ada romza, ada rahabaniyah, ada wasilah, itu macam-macam. Itu simbol-simbol karena supaya manusia berpikir. Supaya manusia berpikir atas simbol-simbol itu. Kan? Tapi jangan menyembah simbol. Ya. Nggak Ya, boleh. jadi maksudnya mereka adalah suatu fungsi juga yang dia meninggalkan tanda kali ya, supaya umat-umat berikutnya juga bisa berpikir ulang gitu. Intinya gitu kali ya, Kang ya? Iya, itu ada di surat Yasin tuh ada. Ya. Ada bekas-bekas yang mereka tinggalkan supaya manusia menggali ulang gitu. Ya. Oke. Ya. Bu Rina sementara itu dulu ya. Iya. Oke. Paham. Oke. Ini masih ada 5 menit. Mungkin saya ke Ibu Eda nih. Ibu Eda silahkan. Ibu Eda atau Bapak ya? Ibu Eda? Mana? Oke, kayaknya kepencet. Oke. Nah, ini kali Kang, terakhir tadi ada pertanyaan di chatting. Terakhir aja, cepat aja ya Kang. Izin bertanya Kang, bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan Allah di belakang tabir? Tentang tabir itu sendiri itu apa? Gitu. Silakan. Ya, yang gampang sih surat 3, 190, 191. Oke, 3, 190, 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Ali Imran 190 sampai 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Oke, 191-nya. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Oke? Jadi bisa dengan cara melakukan meditasi atau kontemplasi atau bertahanus. Namanya banyak ya. Oke. Itu bisa 1/3 malam, bisa 2/3 malam, atau 1/5 malam, setengah malam. Jadi 4 jam, 6 jam, atau 8 jam. Oke. Gunakan potensi diri. Potensi dirinya apa? Musa sebagai kecerdasan, Ibrahim sebagai logik. Logikanya, lepaskan ego dan ketergesa-gesaan. Oke. Maka Musa diberikan kesempatan bisa dialog dengan Allah, wa kalam Allah. Nanti akan diberi kemampuan berbicara di balik tabir. Tabir itu bisa lewat sebuah peristiwa apapun. Jadi tandanya banyak banget ya Kang ya? Banyak banget tandanya. Di alam, di dalam dirimu juga ada tanda. Oke. Jadi mungkin kalau saya kaitkan sama waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad ketemu para nabi dan rasul, berarti semua kefungsian dari Adam sampai Isa itu aktif di dalam dirinya gitu kali ya Kang ya? Akan terus ada. Oke. Dan harus terus ada itu. Oke. Pelakunya siapa aja.
Oke. Nabi ketemu Adam tuh ketemu konsep Adamnya. Ini orang Adam nih. Iya, ini Ibrahim nih. Oke, hatur nuhun, semoga menjawab pertanyaannya. Oke, Ibu dan Bapak boleh tepuk tangan dulu buat Kang Iip, luar biasa malam hari ini, seru banget gitu ya. Banyak hal yang kita gali, banyak hal yang kita mungkin baru ketahui, dan sekali lagi Ibu dan Bapak, karena kita ini forum dialog itu artinya saling memberikan cahaya, bukan berbicara benar atau salah, tapi bagaimana kita mengambil referensi untuk meningkatkan kesadaran, karena tidak pernah ada kebenaran yang absolut, kebenaran selalu mengalir dan dinamis. Dan mudah-mudahan kita selalu bisa mengalir dan dinamis atas apapun kebenaran-kebenaran yang update, yang mudah-mudahan kita bisa membuka pikiran, membuka hati, dan lebih mengenal Allah lebih baik lagi, kurang lebih begitu. Kang Iip, ada kata-kata terakhir untuk menutupi rangkaian malam hari ini sebelum nanti kita lanjut ke, abis ini kita bahas sholat gitu ya Kang ya? Iya. Oke, insya Allah nanti abis ini kita bahas sholat yang lebih detail. Silakan Kang Iip, ada last statement sebelum kita tutup? Iya, ini tambahan dikit aja materinya biar besok bisa masuk sholat. Ya, oke. Jadi yang keempat, syahadat menurut ilmu tauhid, namanya ilmu kalam. Ada 3 jenis syahadat. Ya, ada 3 jenis syahadat berdasarkan ilmu tauhid. Oke. Yang pertama syahadat muta'awwalah namanya. Muta'awwalah. Syahadat muta'awwalah. Oke. Surat 20 ayatnya 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Oke. Ini syahadat muta'awwalah namanya. Oke. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada ilah kecuali aku. Yang kedua ada namanya syahadat mutawasito. Mutawasito. Okay. Kalau muta'awalah artinya syahadat yang mengawali. Oke. Kalau mutawasito syahadat pertengahan. Oh, oke. Itu yang tadi surat 7 172. Oke. Jadi kan yang pertama syahadat dia sendiri, itu namanya muta'awalah. Oke. Aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku. Yang kedua syahadat pertengahan, yaitu syahadatnya manusia ketika di dalam alam rahim tadi, alam kandungan. Oke. Kita bersahadat, engkau adalah Tuhan kami. Oke. Yang ketiga ada syahadat mutaakhirah. Oh, oke, terakhir ya. Syahadat mutakhir. Oke. Perpaduan antara syahadat Allah dan syahadatnya Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah itu pernyataannya Rasul. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah pernyataannya Allah sendiri. Digabung menjadi syahadat tain namanya. Syahadat tain itu 2 kalimat syahadat. Oke. Itu syahadat mutaakhir. Namanya syahadat mutakhir terakhir. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Walaupun ada orang yang menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Adam khalifatullah. Ada. Musa asyhadu alla ilaha illallah wa anna Musa kalimullah. Oke. Ada juga yang mengatakan Isa-nya beda. Kalau Isa syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa anna Isa ruhullah. Ada juga Ibrahim gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Ibrahim khalilullah. Tapi itu pendapat. Ya, jadi yang kesimpulan yang tadi ada syahadat awal, tengah sama akhir. Syahadat pertengahan, syahadatnya manusia ketika di alam rahim, dan syahadat mutakhir, paduan antara Allah dan Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi ini harus dipahami. Oke. Harus dipahami. Kalau enggak ya kita syahadatnya masih dipertanyakan. Oke, berarti kesimpulannya adalah syahadat bukan karena ucapan, tapi syahadat karena sebuah kefahaman dan penyaksian terhadap Tuhan itu sendiri, bukan sebagai ucapan, tapi masuk ke dalam rasa dan kesadaran. Gitu kali ya, Kang ya? Ya. Jadi supaya kita mengerti bahwa syahadat itu bukan hanya protokoler gitu, tapi syahadat adalah memang sumber kesadaran kita. Baik, Kang Iip, terima kasih. Ibu dan Bapak boleh tepuk tangan dulu buat Kang Iip sekali lagi. Hari ini peserta kita 247 orang, Ibu dan Bapak. Jadi alhamdulillah, Kang Iip terima kasih. Oke, sebelum kita udahan seperti biasa, ini rundown yang paling penting. Kita foto dulu ya. Oke, Ibu dan Bapak, coba dibuka videonya. Nanti mau masuk majalah gitu ya. Nanti kita masukin ke majalah. Oke. Boleh smile semuanya? 3, 2, smile. Oke, sekali lagi karena ini ada 5 halaman, jadi fotonya 5 kali ya.
Oke, 1, 2, smile. Oke, sekali lagi. 1, 2, smile. Alright. Dua lagi. 1, 2, smile. Oke, terakhir. 1, 2, smile. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak, Kang Iip, hatur nuhun. Semoga bermanfaat Ibu dan Bapak. Sampai ketemu. Insya Allah besok kita ketemu sama Kang Ipai jam 7 malam. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai besok. Assalamualaikum. Mohon pisan, Kang. Mohon hatur nuhun. Jumpa besok. Makasih ya semuanya ya. Sampai ketemu besok jam 7 malam. Terima kasih.